Oke, kayaknya udah record ya. Baik. Sekarang sebentar ini belum record ya. Oh ya udah di setting ya. Ya udah jalan tuh ya record. Lupa aja Bapak mau record tuh. Baik, kita lanjutkan nih. Ini kita masih di database ya, masih di database nih. Santai aja ya sambil ngebuburit ya. Silakan teman-teman yang mau ngetik dulu tipe apa, nama-nama feed-nya ini dan nomor pesannya. Bagi yang teman-teman yang baru gabung, silakan dibuat dulu database-nya pada SQL Server Management Studio ya. Pokoknya di sini kalau bikin database ya, klik folder database-nya di bagian kiri SQL Server Management Studio, terus klik kanan pilih New Database ya. Lalu tinggal tuliskan nama database-nya apa, misalkan DB latihan, pilih OK. Nah, kalau untuk bikin table ya, kita buka database kita, klik aja, double klik gitu ya. Nah, kemudian klik table-nya, folder table, baru klik kanan, pilih New Table ya. Nah, nanti tampilannya kalau kita mau bikin table tadi seperti ini ya. Nah, ini ya, misalkan kode barang gitu ya. Terus tipe datanya pilih apa ya, apakah kode ini harus panjang, kalau pendek ya gunakan aja n-char cukup. Nah, kemudian ada nama barang misalnya, ini contoh bikin table ya. Pilih tipe datanya apa ya, kalau nama kan panjang ya, pakai yang n-versa 50 cukup. Terus kalau udah terus sampai ke bawah, baru kita pilih jadikan table ini harus ada primary key-nya nih ya, yang menjadi pembeda antara data satu dengan data yang lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan data atau redundansi data. Ya caranya misalkan gini, kita pilih yang paling unik ya, misalkan kode ya. Kalau kode kan mungkin nggak mungkin ada yang menyamai, beda dengan nama Yusuf bisa aja ada banyak, tapi nomor induk dosen, nomor induk mahasiswa itu nggak mungkin sama antara Yusuf satu dengan Yusuf yang lainnya di kampus itu ya. Makanya yang namanya ID kode itu pasti unik dan pasti dijadikan primary key ya. Jadi kita jadikan kode ini primary key, tinggal klik kanan di sini set primary key ya. Itu cara. Kemudian kalau buat nyimpennya tinggal di close yang bagian egg ini, pilih yes, baru kasih nama tabelnya. Itu ya, itu cara bikin tabelnya ya. Nah, sekarang tadi kan udah dicontohin bikin table user, ada username, pass, nama, email. Nah, sekarang bikin table yang terakhir nih, yang kedua buat latihan hari ini. Itu ada nomor pesan, tipe datanya integer. Kemudian di tipe data integer ini ya, karena ini kan nanti dia akan otomatis ya penomorannya. Otomatis maksudnya pada saat kita di database itu dia akan nginput sendiri gitu ya. Kalau kita nanti nambahin data baru gitu ya, dia akan input sendiri dari mulai angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Caranya di sini ya, pada bagian tipe datanya, pada bagian data type integer ini ya. Di sini ada pada bagian kolom properties di bawah itu namanya identity specification. Yang tadinya no jadikan yes nih, duanya. Jadikan yes. Terus angkanya incrementnya 1, bawahnya sheetnya 1 itu biarkan aja. Itu ya. Jadi nanti ketika input data, kalau dia mah nggak usah kita input, muncul sendiri nanti angka 1, 2, 3. Ya nanti kita contohin kalau ini sudah dibuat. Jadi silakan dibuat dulu deh. Seperti itu ya. Nah, terus tadi di programnya Bapak ada total harga, tapi di sini cuma sampai quantity, total harganya di mana Pak? Gitu kan? Nanti kita mainkan di desain, ya, mainkan di desain. Ini nggak pakai coding, yang penting langkah-langkahnya aja sih, penting teman-teman tahu. Silakan dibuat dulu untuk table pesanan.
Pak, punten Pak, nggak ada suaranya Pak. Halo, Pak. Pak, punten nggak ada suaranya Pak. Oh iya bener, nggak ada suaranya, Bapak lupa di kan ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, waduh, dari mana nih Bapak mulai ya? Oke, dari sini aja deh. Kita dari sini nih. Tadi yang penting ini nih sebetulnya ya. Sama perbedaan integer dan juga n varchar ya. Tadi Bapak akan ulas lagi aja. Jadi untuk nomor pesan supaya nanti nomornya itu berurut secara otomatis, masuk secara otomatis. Ya, jadi dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti pada tipe datanya ini di bagian tipe datanya ini harus integer dan settingannya di bagian kolom properties ini yaitu pada bagian identity specification, cari aja di situ. Ini dijadikan yes ya. Jadikan yes. Ya, khusus integer tapi jadi supaya nomor pesannya itu otomatis ya. Jadi kita nyimpen data baru, input data baru, dia akan mengurut sendiri nomor pesannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus gitu, seterusnya otomatis. Ya, itu menggunakan tipe data integer yang settingannya diganti di sini yes. Kalau ininya enggak yes, kita harus masukin manual juga nanti. Ya. Nah, yang kedua perbedaan integer sama n varchar ya. Nah, kalau dari struktur datanya, kalau integer khusus bilangan bulat aja, angka bilangan bulat ya. Kalau n varchar tadi dia string ya, dia itu teks ya. Cuman bedanya ada n-nya ini, kan ada varchar, ada varchar, ada n varchar nih ya. Ada yang varchar doang, ada n varchar. Jadi ini tipe light-nya lah. Tipe light-nya. Jadi dari sisi volume, kalau n varchar ini sedikit lebih kecil gitu. Tapi kalau varchar dia bisa lebih besar volume size-nya. Ya, jadi kalau di aplikasi itu dia versi light-nya lah gitu ya. Jadi kan ada varchar, ada n varchar. Kayak gitulah sebetulnya ya. Nah, makanya kalau untuk membuat aplikasi yang skala besar nanti datanya, Bapak sarankan jangan n varchar lah ya. Gunakan aja varchar gitu. Khawatir kalau datanya sudah menumpuk banyak banget ya, udah nyampe puluhan ribu, ratusan ribu yang harus diulang-ulang terus gitu ya. Khawatir n varchar ini nggak memenuhi dengan kebutuhan itu ya. Karena dia versi light-nya, mininya lah gitu ya, versi ringannya lah. Jadi itu perbedaannya antara integer dengan n varchar. Sedangkan kalau numerik, ya numerik ini sama seperti integer juga, tapi dia difokuskan untuk skala keuangan. Ya kalau nanti kita nyimpen yang tipe data nilainya untuk keuangan, Bapak sarankan jadikan numerik. Ketika nanti membuat laporan keuangannya, dia udah otomatis bisa langsung bisa kebantu lah proses pengkalkulasiannya itu lebih gampang gitu ya. Kita nggak perlu mengkonversi lagi ke tipe data yang lain, udah lebih mudah. Dan dia bisa sampai ke miliaran. Integer kan nggak bisa, pasti akan terbebani lah. Walaupun bisa, dan dia memang bukan kapasitasnya untuk menyimpan nilai uang, apalagi sampai miliaran gitu nanti. Dia untuk bilangan-bilangan angka bilangan bulat aja yang kayak untuk jumlah, kuantiti gitu ya, kode, integer. Oke, kalau ini sudah dibentuk, gimana cara nyimpen kita kalau mau ngisi datanya? Ya, di sini sama kayak kita mau ngisi data ke table user. Klik kanan aja di tabel pesanannya, lalu pilih edit. Kayak ini ya. Yang tadi saya bilang, nah ketika kita bikin data baru, ya pada nomor pesan nggak kita input, tapi dia langsung ngisi sendiri. Itu kalau kita buat integernya dijadikan
auto increment. Ini tadi ya. Nih, ya. Di bagian identity specification ini kita jadikan yes. Jadi maksudnya supaya kalau kita menginput data baru, ini nomornya akan muncul sendiri secara berurut gitu ya. Saya bikin lagi di sini, misalnya Andi gitu ya. Saya enter aja udah. Nah, dia langsung ngisi sendiri itu ya. Jadi pas kita bikin programnya juga, kalau nomor pesan mah nggak usah kalau menggunakan full coding ya nyimpennya, nomor pesan nggak perlu kita input gitu, karena dia akan input sendiri. Kalau settingannya auto increment ya, atau kalau di sini namanya identity specification-nya itu dibikin yes. Oke, itu aja untuk pembuatan database di SQL Server. Sebetulnya kalau pakai SQL Server lebih, kalau menurut Bapak sama sih, gampang juga sih, nggak susah ya. Karena teman-teman lebih terbiasa menggunakan exam PP ya, MySQL gitu. Mungkin selama ini kalau pakai SQL Server tuh kayak gimana, padahal gampang gitu. Bahkan kalau pakai SQL Server pun kita bisa pakai gratis-gratis aja kalau kita misalnya Express. Ya, kalau misalnya yang Express kan gratis kok sama. Yang untuk program-program skala menengah ke bawah mau digunakan buat jualan juga nggak masalah gitu ya. Dipakai buat bisnis nggak masalah karena emang udah diperuntukkan gratis Express. Tapi kalau datanya mungkin yang setiap bulan berputar terus bisa nyampe jutaan report gitu ya, mungkin harus pakai yang versi pro-nya ya, developernya. Tapi kalau buat penjualan sehari-hari sih lebih dari cukup lah kalau untuk pakai yang Express ini. Apalagi kalau program skripsi yang pada saat sidang doang dipakainya, setelah itu udah nggak dipakai gitu ya. Apalagi kalau itu. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan aplikasinya. Ya, sekarang silakan rekan-rekan, ini sudah dibuka ya, untuk template-nya dibuka aja sambil dibuka. Terus kalau udah dibuka ini ditutup dulu, jalankan kembali Visual Studio-nya ya, dari shortcut-nya. Jalankan kembali. Biar nanti ada dua tuh yang muncul. Nah, seperti ini kan. Jadi yang template-nya tetap ada, kita juga bisa bikin project baru juga gitu. Kayak gini ya. Oke. Kalau udah, pilih new project seperti biasa. Terus namanya silakan diubah ya. Ini ya, pastikan dulu Visual Basic ya, pada bagian di sininya Windows Form Application. Name-nya silakan dirubah, misalkan WP jual misalnya ya, atau apalah gitu ya, bebas. Atau nggak usah dirubah pun nggak apa-apa. Kalau udah, klik OK. Itu sebagai identitas project. Kita aja sih, sebenarnya nggak dirubah juga nggak masalah. Ya. Nah, ini tampilan pertama. Tampilan pertama. Nah, sekarang langsung aja. Teman-teman di sini kan kalau dicontoh ini ada berapa form? Ada 4 ya. Form pertama buat login, form kedua buat sebagai form utamanya, sebagai dashboard dan form utamanya. Form ketiga nanti buat menampilkan data. Form keempat ini sebagai user account. Ya, jadi tapi di sini Bapak cuma sampai nyontohin sampai form 3 ya. Form 4 nih buat PR teman-teman nanti. Karena pada intinya sama sih kalau Bapak contohin di form 2 ini nanti ya. Pada intinya sama. Jadi silakan langsung aja tambahkan formnya 2 lagi ya. Tambahkan 2 lagi di sini. Jadi klik kanan pada bagian ada menu project nih, pilih add Windows Form. Oke, formnya biarkan aja pakai nama form 1, form 2, dan form 3 ya. Bikin 3 form aja. Bikin 3 form aja. Nah, udah. Ini kalau udah, sekarang kita desain yang ini ya, menu utama. Ini ya. Oke, gimana cara buat tampilan seperti ini?
Ya, Bapak akan ulangi lagi. Mungkin kalau yang kemarin sempat lihat-lihat pelatihan di pelatihan minggu kemarin sih, mungkin teman-teman udah nggak asing lah ya, mungkin bosen. Tapi barangkali ada teman-teman yang baru masuk, Bapak akan contohin dulu ya, sekilas Bapak contohin. Ya, sekarang kita mau bikin yang warna ungu dulu ini ya. Terus ini kotaknya juga jadi flat ya, ada ikonnya gitu ya. Di sini juga textbooknya ada garis bawah gitu. Ini gimana caranya? Oke, langsung aja. Caranya yang pertama kita bikin dulu kotaknya, kita desain misalkan segini ya. Dikira-kira aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal segini, yang pertama adalah pada start position ini supaya nanti formnya pas dijalankan ada di tengah-tengah layar kita. Dibiasakan yang ininya jadikan center screen nih pada bagian start position. Kemudian kalau udah ini formnya kita jadikan nah oke, kadang-kadang susah nyarinya ya kalau lagi namanya form border style ya. Jadi formnya ini kita jadikan flat ya. Ini kan awalnya masih sizable ya. Sebetulnya nggak jelek-jelek banget sih sizable juga kalau dijalankan ya, misalkan di running. Sebetulnya nggak jelek-jelek banget. Tapi kita pengen kelihatan lebih minimalis aja gitu ya. Seperti contoh tadi. Jadi ini dijadikan non ya. Jadi seperti ini nanti nih tampilannya non ya. Oh, hampir nggak kelihatan kalau dijalankan. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu settingannya form border cell-nya non ya. Non. Kemudian kita mau bikin ini yang warna ungu nih ya. Ini kita menggunakan panel nih sebetulnya. Terus ada icon dan tulisan sign up. Ya, langsung aja tambahkan panel. Cari yang namanya panel. Nah ini ya, panel, double klik gini. Kita kalau udah ini kita tempelkan ke atas. Ini supaya nempel ke atas kotak home-nya. Kita cari settingannya dock. Ya, ini pada bagian dock. Docknya kita naikin top. Kita pilih aja top di sini ya. Yang ini nih. Sehingga dia akan nempel ke atas nih si panelnya. Nah, kalau udah gini kita sesuaikan lebarnya ya. Kita kira-kira aja misalkan segini. Ya cukup lah ya, gini. Baru kita warnain nih. Kita warnain, cari yang namanya backcolor. Backcolor gini, terus pilih yang web, cari yang warnanya itu namanya dark violet. Nah, dark violet ada di bagian backcolor, terus bagian web. Ini ada custom, ada web, ada sistem. Pilihnya web, gitu ya, dark violet. Nah itu. Ya sekarang kita untuk yang bawah gimana? Yang bawah kita nggak kasih warna ya, tapi kita rubah nih warnanya harusnya putih. Ini kan masih agak abu-abu ya, agak abu-abu. Ini kita rubah backcolor-nya menjadi button highlight ya, jadi kelihatan lebih cerah putih ya, pakai button highlight. Ini teman-teman kalau udah nanti tahu caranya sih bikin form kayak gini nggak makan waktu setengah jam sih, 10 menit juga mungkin langsung jadi. Yang lama itu kadang mikir desainnya mau gimana ya gitu ya. Yang lama mikirnya, yang lama.
Kalau pas sudah tahu, oh ini harus begini, 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 cepat gitu ya. Oke, itu cara kita memberikan latar ini ya. Nah sekarang kita bikin kotak ini dulu ya. Kotak ini dulu. Ini juga sebetulnya menggunakan panel ya. Nanti untuk logo dan tulisannya belakangan aja. Jadi tambahkan panel lagi seperti ini. Klik, kita desain begini. Ya misalkan kira-kira aja ya. Jangan melewati batas form yang bawah. Ya. Oke, misalkan gini. Kalau dikira-kira udah cukup, ini, oh sorry, Bapak ini ternyata pakai button ya. Ini Bapak pakai button bukan pakai panel ya. Sehingga agak timbul tuh ya, agak timbul kelihatannya. Ya, ini salah. Ini jangan pakai panel lagi. Sebenarnya pakai panel juga bisa. Tapi Bapak pengen kelihatan agak timbul aja sedikit. Jadi pakainya button. Cari button ini ya, button. Kita drag begini. Misalkan segini ya. Nah, ini misalnya ya. Ini kalau udah, ini teksnya dihilangkan. Kemudian selanjutnya ya, ini settingannya. Flat style standar. Oke, kita langsung bikin buttonnya aja. Kita langsung bikin text box ya maksudnya ya. Kayak gini nih. Username, password ya. Ini oke, ini caranya tambahkan label. Kita ganti username ya untuk mengganti teksnya di bagian teks nih pada bagian properties ya. Username cuman main drag and drop aja nih teman-teman yang belum mengenal VBNet, mungkin ada yang bergabung juga dari kelas malam. Mungkin karena mungkin diajarnya pakai Java terlalu agak rumit codingnya ya, pakai VBNet ternyata lebih gampang kan ya. Oke, kemudian hurufnya kita atur nih ya, hurufnya ini kita atur nih supaya seperti inilah ya. Ya agak ngeblur ya. Username-nya agak ngeblur. Oke, kita taruh. Nah, supaya kita ubah hurufnya dulu aja. Kan di sini. Nah, kita jadikan 10 deh. 10. Terus nah, for color-nya kita ganti pakai control dark ya. Jadi agak ngeblur tuh ya, kalau misalkan kurang besar lagi diganti lagi aja atau di bold gitu ya. Sesuai selera. Nah, ini kalau udah, sekarang kita bikin tambahkan text box-nya buat input username-nya. PQRST. Nah, ini. Kalau bikin login memang harus manual ya, nggak bisa otomatis. Ya nanti yang otomatis buat bikin penginputan itu nanti setelah ini, setelah login ya.
Login ini juga nanti akan saya bypass aja untuk coding loginnya. Yang kita fokus di bagian main menunya aja nanti di dashboardnya ya, di menu dashboard setelah di form 2-nya lah intinya. Oke, sekarang kita bikin garis bawah nih ya. Tapi textbooknya ini sekarang kita setting textbooknya supaya latarnya sama nih. Kalau udah sama sih sebetulnya langsung aja. Kita mau bikin garis bawahnya aja deh sekarang ya. Garis bawah ini ada garis bawah warna ungu. Jadi ini sebetulnya menggunakan teknik panel ya. Jadi panel begini, kita drag selebar text box-nya. Ya oke, misalkan ya misalkan segini. Nah, ini kan kita warnain sesuai warna ini ya. Jadi di back color-nya, pada bagian back color ini kita ganti warnanya. Nah, cuman kan ketebalan pasti ya. Ini agak terlalu tebal nih. Nah, caranya cari pada bagian size di sini nih. Nih, setelah koma kita ganti aja jadi 3. Tuh, jadi agak kecil ya. Tinggal kita rapatkan aja misalkan segini. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau serasa udah cocok, kita bikin yang buat password terus tombol login. Nah, ini untuk yang passwordnya tinggal blok aja yang ini. Terus klik kanan copy ya, Ctrl C, kita paste aja gitu ya, biar cepet gitu. Ya misalnya begini ya, kita lihat ya cukup lah ya. Terus kita tinggal ganti deh. Ini kita lepaskan dulu kursornya. Nah, udah lepas. Klik lagi yang username-nya kita ganti namanya password. Oke ya, nah udah tuh username, password. Tinggal nambahin button. Button untuk apa? Untuk ini ya, login. Login ya. Oke. Kita cari button ini ya selebar ini ya. Oke. Ini juga sama kan selebar ini ya. Oke, nah sekarang tulisannya dulu kita rubah jadi login ya, double klik login. Kalau udah sekarang kita ganti warnanya supaya jadi warna ini ya. Cara mengganti warnanya sama di bagian back color juga ya. Back color, pilih web, pilih warnanya adalah dark violet. Nah, kayak gini ya. Sekarang tulisannya kan warna putih tuh. Terus juga kalau ini kan ada garis tepinya warna hitam, kalau ini kan nggak ada nih. Ya ini nggak ada nih. Dia nggak pakai garis tepi ini. Jadi ini di bagian flat appearance-nya border size-nya dinolkan nih. Ya dinolkan. Supaya nggak ada garis tepinya nih. Memang samar sih sebetulnya, samar banget ya. Oke. Ini juga kalau mau dibikin flat lebih keren tuh ya. Nah, dibikin flat. Ya. Bikin flat. Nah, baru tulisannya kita jadikan warna putih nih di for color ya. For colornya kita ganti button highlight. Kalau terlalu kecil tulisannya biasa fontnya kita ganti, diklik aja, misalkan 10 gitu ya. Oke, nah, selesai. Gitu ya. Coba kita uji dulu tampilnya, kita jalankan. Nah ini seperti ini ya. Mungkin ada yang perlu kita sesuaikan lagi nih, mungkin ini untuk batas kotaknya nih terlalu transparan banget. Kalau ini kan kelihatan ya ada garis tepinya nih, kita modifikasi aja. Ini untuk buttonnya ini
Kita memang harus agak pelan-pelan nih supaya kadang-kadang dia suka menyatu ke sini ya. Jadi kita harus agak perlahan-lahan nih ngaturnya supaya nggak nyatu dengan warna ini nih, ya, dengan warna ungu gitu ya. Ya harusnya ini ada di sini nih. Ini saya dulu nih supaya masuk ke sini ya. Eh, ini harus ada sedikit agak telaten sedikit ya. Jadi maksudnya gini, Bapak pengennya itu si kotak ini ada di depan ini nih, ya kan? Kalau kita lihat contohnya di sini kan dia ada di depan ini ya. Sorry, dia ada di depan kotak panel ini, ya. Jadi tadi Bapak pakai caranya Bapak posisikan si button ini sejajar nih di atas panel satu. Panel satu tuh yang ini, ya. Ini Bapak gimana supaya muncul kayak gini nih? Ada dokumen outline namanya ya. Pilih aja menu project ya di menu view cari order Windows. Itu ada namanya dokumen outline. Jadi supaya muncul. Jadi kita bisa meletakkan posisi semua komponen yang ada di sini, letaknya mau di atas ini atau di bawah ini gitu ya. Kayak gini tuh ya. Ini kan pakai button ya. Nah, kalau tadi kan agak tenggelam tuh di bawah panel. Nah, Bapak pengen dia di atas ini nih supaya kelihatan gitu ya. Di bawah posisiin pakai. Ini kalau buat turunin ke atas gitu. Ya. Nanti dicoba-coba oleh teman-temannya. Oke, nah sekarang mungkin untuk ini nanti teman-teman silakan ubah-ubah deh ya. Misalkan mau dibikin lebih menarik. Intinya seperti itu sih ya tekniknya ya. Nah, sekarang kita gimana caranya? Kita ini aja deh. Kita tambahkan icon ini ya. Icon ini sama tulisan sign up, terus yang terakhir ada garis warna merah nih di bawah nih, ya. Oke, kita iconnya dulu biar lebih cepat nih waktunya soalnya udah mau maghrib ya. Kita soalnya yang fokus ke form 2-nya sama report nanti. Oke, untuk icon di sini kita menggunakan picture box. Jadi silakan tambahkan picture box. Nah, sini misalkan ukurannya segini nih. Ini ya. Nah, kalau udah ini ketinggian nih. Saya turunkan. Nah, gini ya. Nah, kalau udah kita naruh gambarnya, caranya dari sini nih teman-teman ya. Ada warna tanda segitiga hitam nih. Klik aja ininya sampai muncul jendela begini. Pilih choose image. Kemudian pilih import ya. Nah ya, pilihannya pada project resource file. Sebenarnya sama sih, pilih ini juga bisa ya, sama aja. Oke. Kalau udah ini pilih import, terus cari ikonnya. Bapak udah letakkan semua ikonnya di folder yang ada di picture ya. Kalau di ekstrak nanti ada button, ada icon. Nah, kalau untuk gambar-gambar yang buat project sampel tadi di sini ada semua ya. Cari aja.
Misalnya ini pakai yang mana? Oh, yang ini ya. Ini yang agak bulat berarti ya ini nih profil ya. Ini oke. Ya, ini terus size mode-nya ini kita bikin stretch ya. Biar dia menyesuaikan lebar kotak yang kita atur, misalkan segini. Oke, itu ya. Kemudian untuk tulisan loginnya di atas copy aja dari tulisan username nih, di copy aja. Control copy, control V gitu ya. Taruh di atas. Ini kita ganti tulisan. Warnanya dulu kita ganti ya. Warnanya kita ganti putih. Control light. Terus tulisannya kita ganti menjadi sign up ya. Sign up. Nah, ini ya. Ini. Nah, kemudian untuk di bawahnya ada garis merah ya kecil ya. Ini sebetulnya sama kita tekniknya pakai ini ya. Sama seperti kita bikin garis bawah ini. Jadi ini tinggal copy paste aja teman-teman, copy paste atau mau bikin lagi juga nggak apa-apa. Kalau apa sih tinggal copy paste saja, pakai main copy-nya tinggal tekan kontrol, terus Bapak drag ke bawah gini, yang misalkan segini lepas. Jadi ini tinggal Bapak atur ya lebarnya gitu. Kayak gini ya, sebetulnya sama kayak gini. Ya, lebarnya kita atur di bagian size misalnya 2 gitu ya. Tipis aja biar ada batas. Terus warnanya kita ganti di back color-nya menjadi red. Cari aja warna yang kalian suka. Nah, gitu ya. Jadi ya, jadinya seperti ini. Oke. Ya, udah jadi tuh. Oke, sekarang udah jadi. Sekarang kita lengkapi oh ya, kita bikin tombol cancel ya. Kita pakai ini aja nih. Pakai tulisan label aja ya. Tulisan label taruh di pojok di sini, kita ganti dengan tulisan X gitu ya. Nah, diganti gini nih, maksudnya gini ya. Tinggal digedein aja hurufnya. Misalnya 12 gitu ya. Nah, sedang ya. Oke, terus ini kan kalau dijalankan jadi gini. Ini kan kalau kita mau klik ya. Ini harusnya kalau yang bagus tuh estetikanya ini berubah menjadi jaring gitu tuh, jari telunjuk nih. Ini juga sama ya. Nah, supaya jadi gitu gimana? Ini caranya di propertiesnya ada namanya kursor. Kursor ya, ini ganti ke bagian hand. Oh, hand. Ya, ini juga sama nih yang button. Kursornya di bagian properties diganti ke hand. Ya, gitu. Ini kita kasih coding dulu nih. Kita kasih coding close. Close. Codingnya close aja. Nah, jadi gini tuh ya, berubah jadi jari telunjuk ya. Gitu ya. Oke. Oke, untuk loginnya udah selesai. Sekarang kita kasih coding di loginnya, tapi codingnya ini baru kita pakai buat manggil form 2 aja. Jadi manggil form 2-nya adalah form 2 pixel ya. So, nah mi-nya sumputin. Mi-nya tuh ya form login ini disumputin gitu ya. Jadi supaya nggak kelihatan. Jadi gini, jalanin, login, manggil ya. Nah ini formnya kepanggil. Gitu. Ya, jadi dianya loginnya nggak kelihatan juga, udah nggak kelihatan lagi. Karena udah kita sumputin. Mi, saya sumputin katanya, mi, air. Oke, sekarang kita ke form 2 ya. Kita form 2. Form 2-nya kita ikutin. Ini yang paling utama nih. Nah, kita akan bikin desain begini ya.
Oke ya, saya akan cepat aja ya. Tadi untuk yang ini teman-teman udah pada tahu ya, ini pakainya panel ya, ini panel. Nah, ini sebenarnya pakai button ya. Ini button. Ya, nanti kan saya contohin ya gimana supaya lebih cepat. Langsung aja. Teman, kalau form 2-nya ya dibuka terus dilebarin misalnya sesuai dengan selera teman-teman, misalnya segini. Terus jangan lupa start position-nya ke bagian center screen. Kalau udah seperti biasa border size-nya, home border style-nya ya, ini jadikan flat. Baru kemudian apalagi kita bikin batas buat menu nih ya, kayak gini nih. Ya, warna ungu. Ya, itu menggunakan panel. Ini juga menggunakan panel ya, sama. Jadi langsung aja tambahkan panel begini. Ya. Kemudian kita rapatkan ke kiri. Dock ya, kita pakainya dock. Gunakan dock ya, gunakan dock di propertiesnya. Rapatkan ke kiri nih ya. Ada pilihannya tuh kan, ini center, ini right gitu ya. Kita gunakan yang ini. Nah ya, kalau udah langsung aja kasih warna di back color-nya, kasih warnanya sama yang seperti di login tadi, yaitu dark violet. Nah itu ya. Nah sekarang kita buat lagi buat yang atas nih di sini, sama menggunakan panel juga. Kita drag misalkan segini, terus kita taruh, kita rapatkan ke atas dengan menggunakan dock. Ya. Pak, emang manual nggak bisa? Bisa gitu ya. Cuman kalau manual nanti bisa digeser-geser ya. Ini bisa kegeser-geser. Kalau udah pakai dock dia nempel rapet gitu. Ya, kita pakai dock aja, kita taruh di bagian atas gini. Oke. Contohnya misalnya segini. Baru kemudian di bagian back color-nya kita samakan juga warnanya violet juga. Ya. Kalau udah lanjut aja langsung ya, ini Bapak nggak contohin lagi, ini menggunakan picture box ya. Ini juga ini menggunakan label ya, sama. Ini yang garis putih sama seperti kita bikin login tadi, pakainya apa? Pakainya panel ya. Jadi Bapak untuk tulisannya Bapak mau copy aja nih sama panelnya. Bapak mau copy dari sini aja deh. Ya. Copy aja biar cepat. Itu ya. Nah, kalau gambarnya nggak akan ke bawah ya, kalau beda project itu nggak akan ke bawah. Jadi kita harus masukin ulang. Ini Bapak panjangin dulu nih. Di bagian size-nya 20. Jadi di bagian size ini ada dua kan ya setelah koma. Jadi ini width, ini height ya. Itu ya. Semuanya sama kayak gitu. Oke, ini Bapak ambil lagi fotonya. Jadi kalau beda project itu harus diulang gambarnya. Dan silakan teman-teman ikutin. Kita udah mau masuk ke teknik crudenya ya. Nah, kita akan contohin. Oke, sekarang lanjut aja ya, kita bikin ini ya. Bapak contohin satu nih, bikin ini ya. Jadi caranya ini menggunakan button. Jadi button seperti ini nih. Ya, misalkan lebarnya segini aja ya.
Saya rapatkan ini. Terus nanti buttonnya ini pertama di bagian flat style-nya ya, ini pertama bordernya dihilangkan dulu 0, flat style-nya dijadikan flat ya, jadi warnanya polos tuh ya. Nah, baru nanti namanya kita tulis home ya, pertama kan ini home, tulis home. Nah gini, nanti tulisannya bisa kita atur di sini di bagian font ya. Itu aja sih sebetulnya, ngatur-ngatur tulisan tuh. Saya mau pakai bold ya, size-nya 10 misalnya ya. Terus warnanya dijadikan putih ya. Kalau untuk warna tulisan di 4 color, bukan back color. Nah, oke, tinggal kita letakkan gambar ya. Ya, gambarnya, ikonnya ya. Cara meletakkannya di bagian image nih, diklik, terus kita import lagi. Caranya cari yang gambarnya buat home itu udah Bapak sediakan di icon ya, ada. Cari aja gambarnya yang seperti ini, contohnya yang Bapak contoh apa ya? Oh, yang gambar begini. Oke, ini berarti yang ini nih, menu tuh ya. Oke, kalau udah open, pilih oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian gimana caranya supaya tulisannya ada di bawah, gambarnya nih. Ya, cara ngatur tulisannya nih teman-teman yang baru bergabung. Ini ada image line nih ya. Di propertiesnya. Oh, sorry, bukan image line ya. Text image relation ya. Text image relationnya ini diganti menjadi image above text. Ya, gitu. Jadi image di atas teks ya, kayak gini ya. Jadi gitu caranya ya. Nah, sekarang Bapak mau percepat nih untuk pembuatan data pesanan nama reportnya, Bapak tinggal copy aja dari sini, Bapak taruh. Karena caranya sama ya. Nah, mungkin emang karena ini dapat copy dari project yang berbeda, tinggal image-nya Bapak harus sesuaikan lagi nih. Pesanan Bapak juga mau ganti kayak gini, import yang ini misalnya, terus yang report juga sama. Oh, terbalik ya. Oh, terlalu kecil, Bapak ngambilnya terlalu kecil nih gambarnya nih. Kita ganti aja agak besar. Ini yang 4 ini. Nah, yang 4 agak lebar ya. Ini terlalu kecil. Ini report juga sama. Report juga sama. Oke, yang 4. Oke, gitu ya. Nanti tinggal dirapiin. Sekarang kita mau bikin yang apa lagi nih? Anggaplah udah dulu ya. Nanti user teman-teman lengkapin sendiri di rumah. Kita mau bikin ini ya. Jadi di contohnya kan kita login gitu ya. Nah, ini kan ada data pesanan ya. Diklik, nah muncul ya. Langsung ada inputannya nih. Oke. Sekarang kita mau bikin ini nih, ya. Tapi sebelum ini ya, ini kan udah langsung main ke database nih teman-teman nih.
Ini teman-teman bikin tombol add new, delete, simpen, update. Ini nggak perlu lagi pakai cara full coding ya. Bapak mau contohin ini pakai caranya yang cara paling cepat menggunakan datasheet ya. Oke, caranya pertama, perhatiin ya. Oke, teman-teman ya tampilkan dulu data source-nya di sini ya. Data source nih, lihat di kursor Bapak yang di bawah gerak-gerak. Oh ya, data source begini. Cari aja data source. Kalau nggak muncul di sini, silakan tampilkan dari sini nih. Di sini juga ada nih, kayaknya data source nih. Untuk menampilkan data source ya. Atau dari sini nih. Nah, show data source. Kalau masih nggak muncul aja di sini ya, misalkan nggak ada, cari di menu view. Menu view toolbar nih, toolbar source control ya. Source control nanti muncul yang kayak begini nih ya. Kita klik show data source, kita klik ya. Kalau di 2015 2022 dia namanya bukan data source ya, apa sih namanya ya? Bapak contohin, Bapak buka deh biar takut bingung nih teman-teman. Menampilkan data source-nya dulu. Soalnya beda nih tampilannya ya, teman-teman ya. Peletakannya doang yang berbeda. Itu ada di menu view deh kalau nggak salah ya. Yang dilihat kalau di versi yang kalau bisa download, teman-teman downloadnya yang versi 2012 ke atas. Oke. Ini ya. Itu caranya ada di sini nih, di project nih, add new data source nih. Ya, sama aja ya. Add new data source. Nanti dia akan tampil kok di sini. Atau untuk panelnya sendiri ada di sini nih. Di view, cari order Windows, ya, order Windows data source. Gitu ya, untuk yang versi 2012 terbaru. Oke, saya kembali ke versi 2010. Jadi kalau udah tampil ya data source-nya, teman-teman klik add new data source. Add new data source. Oke, tampilannya seperti ini, next aja. Kemudian datasheet, next. Nah, ini ya, ini teman-teman perhatiin nih ya. Kalau yang teman-teman sudah pernah bikin database beberapa kali ya, teman-teman harus jeli nih. Database-nya mau kita pakai yang mana ya? Kalau Bapak kan mau pakainya DB latihan, T1-nya nggak dipakai. Jadi kalau kita mau pakai DB latihan, di sini pilihannya, perhatiin tuh penamaannya. Ada DB latihan .dbo, DB student .dbo, T1 .dbo. Jadi teman-teman jangan langsung main klik next aja ya. Kalau nggak muncul database yang kita maksud di sini, teman-teman harus pilih new connection. Pilih new connection, masukin nama servernya. Ya, masukin nama servernya. Cara masukin nama servernya dari mana? Dicatat nih, dicatat. Takut ketinggalan. Caranya adalah buka SQL servernya lagi yang ini. Ya. Terus di sini klik kanan, pilih register. Nah, ada server name kan? Ini copy aja nih. Di copy. Di copy. Terus buka lagi SQL servernya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, baru kita cari database yang mau kita pakai yang mana. Pada bagian bawah di sini nih, select or enter database. Ya, kan tadinya ini nggak muncul kalau kita belum masukin server name. Baru kita tentukan nih, kita pilih mana database-nya, misalkan ini, pilih OK, ya, baru dia akan muncul di sini nanti. Kalau kita mau pakai database yang baru kita bikin. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai, biasanya udah langsung otomatis sih di sini, ya. Tapi kalau misalkan di sini pertamanya kosong, ya caranya kayak tadi ya, pilih new connection, masukin name server name-nya, terus pilih database name-nya di sini.
Yang misalkan DB latihan. Kita tadi bikin database apa namanya ya? Misalnya DB latihan yang mau kita pakai, ya udah pilih DB latihan gitu ya. Di sini. Ini terus pilih oke. Ya, baru muncul di sini kan. DB latihan. Kalau udah, ini pilih next. Nah, ini juga biarkan aja namanya DB latihan connection string, next aja. Nah, nanti di sini kita pilih tabelnya, checklist, gini ya, teman-teman ya. Kalau udah pilih finish. Nah, muncul tuh kan ya, udah muncul ya. Nah, kalau udah muncul ya, sekarang kita kita bikin kolom kotak kayak gini nih ya, yang isinya nanti ada nomor pesan semua yang dari tabel pesanan, ya. Kotak pesannya, kotak ini pakai panel nih teman-teman ya. Bikinnya pakai panel. Jadi kita tambahkan panel. Kita tambahkan panelnya. Ini kita taruh di sini. Oke, segini misalnya ya. Oke. Kalau udah, gimana cara bikin ininya nih? Ada nomor pesan semuanya ya. Sampai quantity. Ini kan diambil dari tabel pesanan, ya kan? Ini diambil dari tabel pesan, ya. Jadi caranya, ini di data source yang udah muncul tadi yang udah kita tarik, ya. Ini yang tabel pesanan kita diklik aja. Nah, ini. Nah, baru kita drag satu-satu sini. Kayak gini. Oh ya. Nah, ini untuk bindingnya muncul tuh buat nyimpen, nambah, hapusnya muncul. Nanti kita edit supaya kita pindahin ke bawah. Kita letakkan dulu satu-satu nomor, nama gitu ya. Oke. Ini kalau kurang panjang kan gitu. Terus telepon. Ini ya. Kayak gini. Terus tanggal pesan. Nah, tanggal pesan juga sama. Tuh ya. Nah, kalau ini kepanjangan, ini nanti bisa disetting nih. Ini format defaultnya kan long. Kita ganti aja di propertiesnya, formatnya di sini menjadi short. Ya, jadi cuman tanggal aja gitu. Short ya, formatnya short. Terus nama barang. Nah, nama barang ini kan kalau kita lihat di sini, ini kan ada pakai tipenya combo box nih, ya. Sedangkan kalau teman-teman main drag aja ke sini, dia tipenya input text box. Nah, gimana caranya supaya munculnya jadi combo gitu ya? Caranya di sini pada nama barang ini diklik dulu tanda panahnya, pilihnya combo box. Nah, baru kita drag. Tuh ya. Jadi dia tipenya jadi combo tuh ya. Kemudian apalagi satuan. Oke, satuan langsung aja. Apalagi harga juga sama, langsung aja. Apalagi quantity juga sama, langsung aja. Ya, kecuali nama barang. Oke. Baru kita rapihin tulisannya. Ya, nomor pesan bisa mau dirapihin nih biar jangan rapet, ganti aja di teksnya. Nomor pesan titik 2 ya. Ini tinggal main-main rapiin aja nih. Nama gitu ya. Oke, intinya gitu ya, intinya gitu. Oke, intinya gitu ya. Tinggal rapi-rapiin aja nanti teman-teman. Kita taruh ada di sini misalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh, ya kita lihat contoh. Ini tombolnya ada di bawah semua. Ya, terus yang tanda plus ini ada tulisan add new, ini ada tulisan delete, ini ada tulisan save data. Sedangkan yang baru kita bikin ini belum ada ya. Terus dia ada di atas, kita pengennya di bawah kan misalnya. Kita pengennya di bawah sini nih. Ini caranya ya. Kita pindahkan dulu caranya dari sini nih. Dari segitiga hitam ini diklik ya. Diklik terus pada bagian docknya ini kita geser ke bottom. Nah, kayak gini ya. Oke. Cuman ini ada di kotak, ada di luar kotak panel sebetulnya nih. Ya, harusnya ada di dalam panel ya. Jadi ini supaya kita bisa pindahkan ke dalam kotak ini, pengaturannya satu lagi di sini pada bagian
Oke, bagian itunya non dulu ya. Jadikan non dulu ya. Settingannya jadikan non, kita atur manual gitu ya. Nah, sini ya. Docknya non, sorry saya tadi salah. Jangan langsung bottom ya. Pilihnya non. Jadi kita bisa atur ke dalam ini ya. Oke, seperti ini. Nah, supaya nanti tanda plusnya ada namanya, ya ini kan ada add new, ini delete, ini simpan. Caranya adalah ini pada bagian tanda plus ini nih, ini diklik. Ini edit item ya. Edit item. Nah, pada bagian add new-nya di sini nih. Nah, display title-nya kan cuma image ya. Ini diganti menjadi image and text. Ya, yang delete juga sama. Diganti menjadi image and text ya. Terus termasuk yang save-nya juga ya. Ini display style-nya image and text. Kalau udah oke. Nah, ya, jadi ada tulisan nih. Terus Pak, kita mau ganti tulisannya jangan add new, misalkannya add aja, ya udah masuk aja ke properties-nya nih. Tinggal ganti sesuka hati gitu ya. Mau add aja gitu. Silakan ya, misalnya. Yang penting udah diganti di. Jadi image and text ya pada bagian properties-nya. Ini ya. Sini pilih edit item. Ya, kalau mau nambahin button baru juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita udah bisa simpen nih. Ya, coba dijalankan. Ini udah bisa kita bikin data baru, nyimpen data baru ya. Klik login. Nah, ya. Coba kita simpen data baru ya. Kita pilih add new. Oh ya. Nomor pesan biarkan aja. Namanya misalkan Andrian Lestaluhu misalnya ya. Telepon 0812. Tanggal pesannya biarkan aja di tanggal itu, nama barangnya. Nah, ini kan belum kita isi ya, harusnya udah diisi nih teman-teman nih. Jadi jangan diketik manual kalau nama barang, namanya penjualan itu barangnya udah tersedia tinggal kita pilih. Nah, ini nanti saya contohin caranya gimana, cara ngisinya. Ini kita tulis aja dulu misalnya beras 20 kg ya. Misalnya satuannya kilogram, harganya misalkan 200.000 ya, kuantitinya beli 2. Kalau udah pilih save data ya, save data. Ini udah kesimpan nih, udah kesimpan. Buktiin aja di database-nya di sini ya. Ya, klik kanan, pilih select top. Oh ya, muncul ya. Ininya juga muncul sendiri tuh nomor pesannya. Oke, ini kalau mau rubah langsung aja udah otomatis. Enaknya kalau pakai binding ini kita merubah data tuh udah otomatis merubah sendiri. Ya misalkan quantity 3 gitu ya. Ya langsung save aja. Cuma nanti gimana caranya kalau pengen ada pesan Pak gitu ya. Itu tinggal ditambahin pesan aja di button save-nya. Double klik, tambahin pesan. Ada caranya ya. Tuh ya. Yang. Ya, salah. Oke, tadi tanggalnya nggak muncul karena nggak kita klik ya, jadi harus sambil diklik ternyata. Ya. Jadi kalau nginput tanggalnya di sini ya, ini harus diklik juga nih kalau kita milih. Ya, nah sekarang udah ya, menghapus juga bisa langsung delete tuh, ya, langsung kehapus. Cuman memang nggak ada pesannya. Caranya teman-teman tinggal mainkan aja nanti di sini ya, di tombol ini. Ini kita bisa double klik tuh. Codingnya begini.
Misalkan mau tambahin pesan aja message box gitu ya. Ya, coding pesan kan begini sama ya. Data tersimpan gitu. Kayak gini ya. PB information misalnya. Jadi ketika bikin data baru ada pesannya gitu. Contoh misalnya, ini udah dikasih pesannya. Pesannya gitu aja. Add new namanya ada kemudiannya misalkan tanggal 22, nama barangnya karena belum diisi ya. Misalkan beras 50 kg, satuannya kilogram, harganya 220. Nah, kayak gini ya. Jadi muncul ada pesannya gitu. Ya, modif aja. Tinggal tambahin pesan aja biar kelihatan ada pesan-pesannya gitu. Nah, sekarang ini kan masih belum sempurna. Harusnya kan nggak langsung muncul ini kan. Ini munculnya kalau udah kita klik pesan. Gitu kan. Nah, ini berarti ada yang belum kita setting. Jadi harusnya ini nggak kelihatan dulu nih triknya. Ya kan? Jadi settingannya di sini teman-teman ya, untuk kotak ini yang panel ini nih, saya kecilin dikit. Ya, jadi ini awalnya nggak kelihatan dulu nih. Jadi di sini tes settingannya ya, panel ini settingannya awalnya ini visible-nya false-kan dulu ya. Jadi jangan diliatin dulu. Ya nanti seperti ini jadinya. Klik login. Nah, kayak gini. Baru nanti pas diklik data pesanan baru dia muncul. Gimana caranya? Caranya, nah, di button data pesanan ini double klik aja. Kita panggil. Tadi nama panelnya apa? Panel 4 ya. Saya ingat kok panel 4. Ya. Kalau lupa lihat aja. Ini diklik. Tuh, name-nya panel 4 kan. Panel 4. Jadi panel 4 dot visible kita kembalikan ke true. Gitu. Ya. Sekarang kita coba jalankan. Klik login. Ya, nah udah lihat kan? Klik ke pesanan muncul. Jadi kayak gini ya. Triknya ya. Nah, kalau kita klik home lagi, dia hilang lagi. Nah, ini kenapa nggak hilang? Karena belum kita kembalikan ke false visible-nya. Jadi, di codingnya, ini ya, kita double klik aja. Ya, panel 4. Ya, dot visible false. Gitu. Ya. Jadi, kalau pas udah dibuka, kita ngeklik home itu, dia kan gini ya, kita klik ini dia hilang lagi gitu. Kembali ke halaman khusus home. Begitupun nanti terkecuali report karena dia manggil form report ya. Sama kalau teman-teman nambahin button lagi user misalnya kayak gitu ya. Oke, mungkin satu nih. Lihat daftar ya. Kalau lihat di contohnya kan daftar nih kita bisa ngelihat data-data yang udah kesimpan ya. Ya. Ini. Nah, ini ya. Ini form 3 nih. Lihat data yang udah masuk. Gimana cara bikinnya dan gimana cara bikin pencarian datanya berdasarkan nama. Ini disettingnya berdasarkan nama pencarian datanya. Misalkan Alda, klik aja tuh ya. Lebih spesifik. Ya. Kemudian Andrian, oh ya, lebih spesifik. Ya. Codingnya cuma sebaris, teman-teman tinggal ganti. Gampang banget deh. Oke, saya lihatkan aja langsung caranya. Pertama kita bikin button ini dulu ya buat manggilnya. Ini buat manggil form 3-nya ya. Ya, itu formnya ada di form 3 sebetulnya nih ya. Kita bikin ini dulu aja ya. Bapak nggak akan contohin caranya, Bapak langsung copy aja karena itu sama ya menggunakan button sebetulnya. Oke. Lihat daftar, terus Bapak rubah ikonnya. Image. Oke, ini udah ada ya ikonnya, lihat aja nanti. Nah, kalau udah kita tinggalkan form ini, kita fokus ke form 3 ya. Nah, form 3 ini kita akan buat seperti
tadi yang ini ya. Nah, ini. Oke, caranya. Oke, kalau yang ini silakan lebarkan dulu begini ya. Kemudian nama formnya silakan diganti misalkan view daftar pesanan. Ya, kalau ini settingannya nggak dibuat flat sih yang contoh-contohnya juga ya. Nah, sekarang gimana caranya kita naruh ini nih ya. Kalau kita di pelatihan yang sebelumnya kita buat manual ya, pakai data grid view ya. Terus kita pakai coding juga buat nampilin datanya. Kalau sekarang kita buat bikin ini sama menampilkan datanya nggak usah pakai coding. Jadi teman-teman triknya tinggal drag aja dari sini ya. Tabel pesanan nih, drag aja, tahan, drag ke sini. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Kayak gini. Ini tinggal dilebarkan aja. Oh, tinggal dilebarkan. Oke, lebarkan, misalkan segini. Terus Pak, ada pertanyaan gimana? Saya pengen ngeganti ini nih tulisan nomor pesan, nama kayak gini ya. Oke, caranya gampang, teman-teman klik aja yang warna hitam segitiga nih, edit column. Oh ya, edit column, ada semua di sini. Cari bagian teks, header text ya, namanya header text. Ganti aja nomor pesan gitu ya. Terus nama juga sama ya. Pesan misalnya. Nomor HP gitu mau diganti misalnya. Misalnya gitu aja ya. Misalnya ada kata begini ya. Terus Pak, lebar-lebarnya ini gimana ngaturnya? Ya. Tapi sebelum ke lebar, kita lihatkan dulu hasilnya ya. Ya, kita lihatkan dulu. Ya, tapi ini harus dipanggil dulu kan? Dipanggilnya di sini. Ya enggak? Dipanggilnya di sini. Ya, double klik. Kita panggil aja form 3.solve. Ya. Kita jalankan. Login. Kita panggil. Nah, muncul. Tapi ini kok di pojok kiri ya, harusnya di tengah ya. Nah, muncul ya. Intinya muncul dulu datanya. Udah muncul tuh. Cuman ini kan nomor pesan kelebaran, nama kurang lebar. Ini kita bisa atur lagi nih. Ya. Oke, kembalikan dulu cara ngaturnya. Ini cepet beres nih. Lebih cepet kan ya, dan sama aja hasilnya. Oke. Kita tampilkan dulu formnya. Form 3 ini kita setting dulu ke tengah ya. Jadi tadi start posisinya belum kita atur nih, harusnya center screen. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau atur nomor pesan lebarnya sekian, nama pesan sekian, lebar kolomnya ya. Caranya diklik aja pada bagian data grid view ini. Kita klik lagi yang tanda segitiga hitam, terus pilih edit column lagi. Edit column. Oh sorry, ini add column lagi. Edit column ya. Nah, oke. Nah, di sini ada yang namanya width. Nah, width-nya kita atur aja. Misalkan nomor pesan kan buat nomor urut kasih aja 40 gitu ya. Nama misalkan harus panjang. Misalkan 150 gitu ya. Nomor HP, tanggal pesan, nama barang juga mungkin harus panjang 150 misalnya. Kayak gitu ya. Quantity juga jangan panjang-panjang, cukup 40 ya, 40 bisa. Kalau udah klik OK. Kayak gini ya jadinya tuh. Intinya semua ada di situ, edit-edit aja. Oke. Kita coba lagi jalankan. Tip. Sanan lihat. Oh ya. Oke. Nah, oke, sekarang yang paling penting kita bikin kolom searching nih. Ya. Kita bikin kolom pencarian. Kita bikin aja dulu di sini ya. Kita bikin, Bapak mau copy aja dari sini. Ya, biar lebih cepat. Kan sama aja ya daripada bikin manual, langsung aja yang udah jadi. Bapak taruh di sini misalnya ya. Oke. Kita pencariannya adalah berdasarkan nama pemesan ya. Berdasarkan nama pesanan ya.
nama ya. Kalau di tabelnya tuh nama pesanan nama aja kan, fieldnya ya, nama aja ya. Jadi kita mau ke sana, codingnya cuma sebaris nih. Nah ini aja codingnya cuma begini aja nih ya, T pesanan binding source gitu ya. Bapak takut salah kalau kadang-kadang kalau lagi ngelatih ngetik manual suka salah, Bapak copy aja deh. Copy aja, langsung double klik di sini, pas tekan ya. T pesanan binding source, filter nama ya. Kalau pencariannya berdasarkan nomor pesanan, ganti aja nomor pesanan ya. Sesuai nama di table ya, nomor pesan. Kalau mau ganti nama, ganti nama. Kalau mau diganti berdasarkan nama barang, ganti nama barang. Kayak gitu. Itu ya. Tinggal ganti pada bagian ininya. Tadi Bapak mau ganti pakai nama aja ya. Like text box 1. Kenapa text box 1? Soalnya ini kita text box-nya namanya text box 1. Ya. Coba kalau kita ganti name-nya misalkan TX cari ya. Oke. Double klik. Tuh, dia rubah sendiri TX cari. Gitu ya. Ini karena udah diganti name-nya, Bapak mau ubah lagi nih, nggak jalan. Oke. Kayak gini ya. Sekarang kita testing. Jadi gitu caranya ya. T pesanan binding source itu. T pesanan binding source itu apa? Mungkin ada yang nanya kan. Nanti Bapak lihatkan maksudnya apa gitu ya. Benny. Oke, mantep kan? Ya. Udah sukses. Jadi T pesanan binding source itu salah satu fitur yang kita ambil dari data source, yang namanya binding source. Ya, yang sudah terdapat database yang kita tarik dari SQL Server. Nama fiturnya binding source, yaitu fitur ya, toolsnya. Kita bisa bikin manual dari sini, ada namanya binding ya, tabel binding namanya. Tabel binding. Intinya itu adalah salah satu tools ya untuk narik data dari database. Nah untuk ini kalau nggak dipakai hapus aja. Kita kalau untuk nambah simpen hapusnya kan bukan dari sini gitu. Ini hapus aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang ya. Nah ini kalau mau diedit lagi jangan lupa ya, klik aja yang lambang segitiga hitam ini, pilih edit column ya. Lebarnya dari width gitu ya. Terus untuk ganti tulisannya ada di header text ya. Untuk warna kolom bisa diatur dari sini ya. Ada color width. Teman-teman sambil dicoba-coba lihat-lihat, kita bisa ganti warnanya juga kok ya. Sebetulnya bisa diganti warna kolomnya apanya. Oke, itu sekarang kita lanjut ke sesi yang paling terakhir, membuat report. Ya, membuat report juga caranya gampang banget. Ya, caranya gampang banget ya. Seperti contohnya ini ya, report. Ya, cuman ini reportnya kita belum filter berdasarkan tanggal ya. Kita menampilkan datanya aja. Ya, karena memang belum ada kebutuhan untuk. Dan kalau Bapak contohkan mungkin waktunya akan semakin lama, nanti mungkin bisa teman-teman explore lagi nanti ya. Oke, gimana cara bikin reportnya? Langsung aja teman-teman di sini buka menu project, disimpan dulu ya, takut mati lampu. Buka menu project, sekali lagi, terus pilih add new item teman-teman. Kemudian klik pada bagian reporting. Ya, nah di sini kan ada 3 jenis ya, ada report result. Gunakan report aja ya. Klik pada bagian report, terus namanya diganti, misalkan ini buat report apa sih namanya, misalkan buat report pesanan ya, jadi diganti aja misalkan RPT pesanan gitu ya. Pak, kalau namanya nggak pakai nama ini ya boleh, kalau penamaan bebas ya, nggak jadi masalah gitu ya, bebas. Kalau udah klik add. Nah
Oke, sekarang buat menampilkan reportnya gimana? Caranya tinggal klik kanan aja di sini. Terus insert table. Ya, tinggal klik kanan, insert table. Nah, ini ya, muncul begini. Data source-nya kita pilih DB latihan dataset. Nah, muncul semua kan? Kalau udah, nah kalau misalnya tabel yang mau diganti yang lain, kita bisa pilih tuh, ya. Karena kita mau tabelnya pesanan yang mau ditampilkan di dalam laporan, pilih pesanan. Kalau udah klik OK. Nah, udah kan begini ya. Terus gimana lagi, Pak? Ini kan cuma 3 doang. Nah, caranya adalah ya sekarang kita tentukan aja yang mau kita tampilkan laporannya apa aja. Di sini ada 2 kolom, atas untuk header, 2 untuk data. Nah, pada bagian data kita klik aja nih satu-satu. Ini misalkan kolom pesan untuk nomor pesan. Ininya kita ganti nih. Atasnya nomor pesan ya. Kalau bawah biarin aja jangan diganti. Terus yang kedua nama ya. Ini kita ganti ya. Ini misalkan telepon. Terus Pak kan kurang ya. Kita tambahkan aja dari sini. Klik kanan, insert, column right ya. Klik kanan, insert, column right. Oke, misalkan begini ya. Yang ini buat tanggal, buat nama barang. Yang ini buat harga. Terus ada lagi misalkan satu lagi. Yang ini misalkan buat quantity. Oke ya, misalnya begini. Nah, sekarang ini juga bisa kita atur ya. Peletakannya mau center apa mau kita mainkan dari sini aja, nanti ada namanya text align ya. Text align-nya ini ganti aja ke center. Gitu ya. Harga juga ya. Text align ini ya. Ini misalkan right, quantity, center. Ada text align. Ya, sama yang atas juga sama. Ini juga sama. Cari aja namanya text align. Quantity ya, text align, center. Oke, kalau mau naruh judul di sini, klik kanan aja, pilih insert, pilih tag header. Ya, teman-teman tinggal pakai aja text box gini ya. Atau kalau mau pakai gambar, masukin image. Ya, misalkan laporan pesanan gitu ya. Barang operasi. Misalnya ya. Nah, untuk merubahnya di sini ada tuh ya hurufnya juga. Di blok dulu ya. Buat gambar pakai image ya, taruh aja di sini misalnya ya. Nah, sekarang untuk menampilkannya gimana, Pak? Untuk menampilkannya kita butuh form juga ya. Kita tambahkan form. Tambahkan form ya. Project add Windows form. Formnya kita biarkan aja form 4 namanya. Nah, oke, kemudian formnya kita desain. Ini seperti biasa form 4 ini kita setting dulu ya. Kita setting Windows tab-nya kita maksimalkan aja, maximize di sini ya. Supaya nanti pas tampil langsung full screen aja. Terus start position-nya ini center screen. Kalau udah kita taruh ke sini reportnya. Cara naruh reportnya gimana? Cari di toolbox yang namanya ini udah mau beres nih. Report viewer ada ya, double klik aja. Nah, udah begini ya, udah muncul begini. Nah, source reportnya ini kita pilih report yang kita buat tadi. Nah, langsung muncul tuh ya. Oke, udah. Kalau udah, langkah yang terakhir nih, pilih doc in parent container. Supaya tampilan reportnya memenuhi lebar form. Ya, baru kita panggil di form 2-nya di sini. Ya, double klik di bagian report ini. Kita panggil form 4, ya kan? Titik show. Selesai. Ya, di sini ya. Kita testing.
login, report. Nah, gitu ya. Oke, kalau teman-teman pengen pas ketika tampil langsung memenuhi layar, ya, ini kan agak mojok kecil ya. Kita kembali ke settingan reportnya. Settingan reportnya itu di mana? Oke, pada bagian ini ya, di sini ya report viewernya ini ada yang namanya zoom mode. Zoom mode-nya full di bagian tag width aja ya, supaya nanti full gitu ya. Oke, jadi ini saja teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada pelatihan di hari ini ya. Silakan teman-teman coba nanti di rumah disempurnakan lagi ya. Tanpa mencoba teman-teman tak akan pernah bisa ya. Kalau cuma memperhatikan gak dicoba, Bapak yakin besok juga pasti lupa gitu ya. Seminggu aja pasti lupa. Tapi minimal teman-teman kalau udah pernah melihat ini ya, ikut pelatihan ini, ketika nanti teman-teman udah tertuntut nih sendirinya, entah buat bikin program skripsi atau apa, itu biasanya nanti nggak bingung banget daripada orang yang belum pernah ikut sama sekali gitu. Itu saja ya teman-teman. Ini karena udah 8 menit lagi mau buka puasa ya. Bapak akhiri saja pertemuannya pada hari ini. Silakan bagi teman-teman yang misalkan ada kesulitan ya ketika mau latihan atau apa, hubungi Bapak, jangan sungkan-sungkan ya. Mau lewat Zoom boleh atau ketemu di kampus. Nanti kalau udah habis lebaran kan banyak Bapak banyak nongkrong di kampus juga sih, di kampus juga ya, kabarin aja. Bapak pengen teman-teman juga bisa sih ya. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Mari sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, agar hari ini memperoleh manfaat dan barokah buat kita semua, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku ucapkan selamat berbuka puasa, semoga sehat selalu dan kuliahnya diberikan kelancaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang mau ikut lagi silakan ya.